Bunda, kenapa ya badan itu rasanya dingin, apalagi kaki? Cemas banget bun, takut, parno, dan lain sebagainya. Ada juga yang radang usus, jadi aku udah bahas tadi di live, terima kasih yang udah hadir. Kemudian spill dong susunya, jadi tadi tuh ada yang minta spill susu SR aku, isi dalamnya kayak gimana, yang kayak gini, cara konsumsinya kayak gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Deva dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali aku kembali menyapa kalian. Tadi aku habis live ya, Masya Allah. Terima kasih banyak yang udah hadir ya. Tadi juga ada teman-teman yang dari Malaysia, yang dari Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan. Ada juga tadi teman kita yang mau ke Jepang ya. Terima kasih banyak yang udah hadir ya. Semoga semuanya sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya, dilancarkan semua urusannya. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi ya pertanyaan dari kalian semua. Ada yang nanya, Bunda boleh nggak sih live setiap hari? Insya Allah ya, ada yang minta live setiap hari dong Bun, karena kalau Bunda live bikin semangat, tambah semangat. Dan buat kalian belum hadir live aku, semoga besok bisa hadir ya, karena biasanya aku tuh live-nya ba'da isya ya, karena kalau live sore abis asar itu sepi, mungkin lagi pada sibuk ya, atau sibuk mandi atau ngurusin keluarga, apalagi mak-mak ya. Aku tuh biasanya habis asar juga kalau lagi kerja nggak bisa live, kalau misalnya lagi libur boleh disempatin. Cuman setelah aku lihat ternyata agak sepi gitu loh kalau misalnya habis asar, jadi aku memutuskan live-nya mendingan habis isya atau habis maghrib aja ya. Nah teman-teman, aku bakal bahas lagi seputar GERD ya, asam lambung. Banyak banget ya Bun sensasinya ya. Ini kira-kira berapa lama sih pemulihan, berapa lama penyembuhannya Bun, sampai kapan sih kayak gini terus ya. Kadang capek, lelah dengan sensasi-sensasi ini, pengen banget nyerah rasanya. Ini banyak banget dan ini tidak dialami oleh kalian aja. Aku pun pernah ada di posisi itu ya. Karena setiap hari tuh sensasinya nambah, ada lagi ya. Misalnya sensasi ini udah mulai mereda, muncul lagi sensasi yang lainnya. Jadi teman-teman, tergantung kondisi masing-masing orang penyembuhannya. Ada yang cepat, ada yang lama. Kategorinya juga beda-beda. Ada kategori ringan, kategori menengah, ada juga kategori yang udah parah. Dan untuk kategori-kategori asam lambung itu nggak instan. Yang tadinya mungkin dari mah biasa ke asam lambung, ya, kemudian naik ke GERD, gastritis. Jadi itu semuanya prosesnya membutuhkan waktu yang panjang. Makanya teman-teman, aku tuh selalu cerewet. Teman-teman kalau udah dari riwayat, hati-hati ya. Jangan makan berlebihan, terlalu makan pedas, itu harus diperhatikan ya. Bunda, aku tuh nggak bisa makan kalau misalnya nggak makan pedas. Nah ini salah, bisa, tapi itu dari faktor kebiasaan. Yang penting kita ada kemauan dan mau sembuh. Aku tuh camkan di pikiranku, nggak apa-apa deh aku makan seadanya, yang penting sembuh. Aku nggak mau lagi sensasi-sensasi ini tuh menyeramkan ya, sangat mengganggu menurut aku ya. Kenapa? Karena aku tuh dispepsia organik. Jadi ada yang dispepsia organik, ada yang dispepsia fungsional. Kalau dispepsia organik ini sudah dilakukan pengecekan atau pemeriksaan oleh dokter, ditemukan adanya kayak luka, radang, tukak, ataupun mungkin ada batu, ya, empedu. Itu adalah dispepsia organik. Tapi kalau misalnya sudah dilakukan pengecekan atau pemeriksaan oleh dokter, semuanya normal ya, Bunda aku udah USG, udah endoskopi normal semuanya, tapi kok sensasinya masih ada, itu adalah dispepsia fungsional. Biasanya itu dari faktor pikiran, terlalu cemas ya, terlalu khawatir dengan hal-hal sesuatu ya. Aku tuh teman-teman tadi itu dari faktor pikiran, ditambah lagi aku sering menunda-nunda waktu makan, makanya terjadilah gastritis ya. Dan menurut aku ya, kalau yang udah kena anxiety itu terlalu lebay, bukan lebay sih, dikit-dikit parnoan, dikit-dikit takutan, dikit-dikit cemas, dan kita tuh selalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Jauh banget pikiran kita, aduh seandainya kayak gini, orang itu baperan ya. Jadi itu bahaya menurut aku. Dengan cara apa kita melawannya? Ya dengan cara kita harus merubah nih mindset kita nih, kita harus rubah. Aku pengen sembuh, aku nggak mau kayak gini terus. Kita harus lawan ya. Kita harus mulai riset ulang nih pikiran kita. Aku harus meriset ulang nih, aku nggak boleh kayak gini terus. Jadi dengan cara apa? Aku melakukan meditasi, aku melakukan olahraga, dan menurut aku olahraga ini sangat membantu banget kita dalam proses pemulihan. Apalagi kalau misalnya kita nih gabung dengan komunitas-komunitas tertentu ya, kayak komunitas lari ya, jogging atau aerobik,
itu sangat membantu banget, karena setiap hari itu yang dibahas masalah ya gimana nih supaya kita ke depan itu positif. Jadi yang dibahas itu adalah untuk kesehatan jangka panjang. Aku tuh kalau lagi ikut lari atau event lari gitu, semuanya terjadwal, makanan aku diperhatikan, tidur aku diperhatikan, minumnya harus sekian. Dan sampai dengan saat ini ya, berkat aku ikut event-event lari, event-event olahraga, aku tuh saat ini jadi hobi banget minum air putih. Kalau misalnya nggak minum air putih, kadang 5 botol gini loh, tadinya 4 botol tapi sekarang nambah. Kalau nggak sampai 5 botol itu kayak ada aja yang kurang. Jadi aku tuh selalu bawa botol kemana-mana. Kadang kalau misalnya beli aqua yang gede itu nggak sampai berapa jam udah habis. Jadi menurut aku olahraga itu sangat membantu, dan juga itu bisa menambah daya tahan tubuh kita. Kenapa sih kita sering lemas, sering banget kelayangan? Karena kita kekurangan cairan, kekurangan vitamin, dehidrasi. Itu adalah membuat kita sering lemas. Nah, buat kalian nih yang masih parong-parongan ya, yang masih ketakutan, gak usah takut ya. Semua penyakit itu pasti ada obatnya. Dan tadi itu ada yang minta spill, Bunda spill dong susu SR12-nya yang isian dalamnya. Di sini aku udah beli, Bun, tapi takut salah. Nah, jadi yang aku konsumsi itu susunya yang ini, tapi saran aku kalian konsumsinya kalau udah sembuh ya, atau udah masa-masa pemulihan dan seterusnya itu udah nggak ada. Ada tadi yang minta spill isi dalamnya, Bun, bungkus dalamnya nih. Jadi aku tuh sampai dengan saat ini masih konsumsi ini ya, susu SR yang ada tulisannya susu kambing bubuk SR Gomilku ya. Jadi yang kayak gini, jadi sampai saat ini aku masih konsumsi ya, karena aku sering bahas. Makanya aku tuh menyarankan ini karena sesuai dengan pengalaman aku dan memang cocok sama aku. Kalau konsumsi ini ya, itu nafsu makan aku meningkat ya, kemudian gak gampang capek, tidur aku nyenyak, minumnya banyak, di badan itu enakan. Jadi saran aku konsumsi ini tuh bagus. Tapi cara aku itu setelah makan ya, jadi aku konsumsinya di jam 10 pagi setelah sarapan. Dan kalau misalnya lagi nggak suka susu kambing, Bun, tapi ini jujur nggak ada bau-bau kambing sama sekali, nggak ada ya. Jadi saran aku boleh konsumsi ini. Kalau misalnya nggak mau beli yang ini, susu yang aman yang mana lagi, Bun? Pernah aku bahas sih sebelumnya ya. Susu almond itu bagus, atau susu kedelai yang Visoy bagus, atau yang dijual di abang-abang ya. Kalau mau bikin kue apa-apa biasanya aku tambahin susu Visoy ya. Kalau butuh susu, apalagi kalau puding ya, puding nih nggak manis, tambahin susu. Aku tuh biasanya tambahin susu Visoy, itu bagus ya. Nah, kemudian selain itu juga kalau masih sering lemas-lemas, saran aku konsumsi vitaminnya yang mana? B kompleks, Neurobion ya. Nah, ini kayak gini ya, Neurobion yang pink ataupun yang biru. Kenapa aku menyarankan ini? Karena aku pernah konsumsi juga, cocok. Jadi kita tuh nggak gampang capek, nggak gampang lemas. Bunda, aku tuh kakinya dingin Bun ya. Aku tuh dingin banget, Bun, badannya. Kenapa ya, Bun? Nah, itu biasanya karena kita pengaruh dari AC atau pengaruh dari cuaca juga, atau mungkin badan kita lagi nggak enak, pengaruh dari kipas angin. Kemudian yang kedua, kita itu peredaran darahnya nggak lancar. Jadi aku selalu menyarankan olahraga ya, sering gerak agar peredaran darah kita lancar. Kemudian konsumsi yang hangat-hangat ya, minumnya air hangat aja. Kemudian mandinya pakai air hangat juga. Air hangatnya kasih tetesan minyak kayu putih ya. Kalau aku nih biasanya habis mandi ya, kalau mau mandi, nah, kalau aku nih biasanya mau mandi sore, paling sore itu jam 4 aku masak air dulu sampai mendidih. Kalau udah mendidih aku tetesin minyak kayu putih, aku hirup dulu nih. Jadi kayak santai dulu, relax dulu, hirup ya. Kalau misalnya udah sekitar 20 menitan udah nggak ada uapnya loh, udah suam-suam kuku airnya, lanjut air itu nggak aku buang, aku langsung mandi. Ini mandi itu kayak santai aja, nggak usah terlalu cemas, nggak usah terlalu tergesa-gesa. Itu bagus loh di badan. Dan habis mandi pun aku balurin seluruh badan lagi minyak aromaterapi, minyak kayu putih. Kemudian pakai baju yang longgar-longgar, lalu minum jahe ya, seduh. Boleh diiris tipis-tipis, masukkan ke gelas, kasih madu sama
air panas atau bisa pakai gula aren ya. Ini aku masih ada jahenya. Itu enakan di badan. Kemudian tidurnya jangan begadang, dan pada saat tidur kalau pakai kipas angin hadapin ke tembok, jadi agar pantulannya aja yang kena badan kita. Jadi nggak usah kasih kena langsung, takutnya nanti masuk angin makin banyak sensasi yang dingin, perut kita kembung, begah. Kemudian saran aku juga miringnya ke kiri ya. Jadi bantalnya itu miring ke kiri. Bunda aku udah miring ke kiri tapi pinggangnya malah sakit. Jadi teman-teman cari posisi senyaman mungkin. Kalau misalnya kalian nih udah miring ke kiri tapi kok badannya nggak enak, nggak apa-apa sih sekali-sekali miring ke kanan. Tapi bantalnya itu harus ditinggiin ya. Biasanya kan orang, aku nggak mau tinggi bantalnya takut lehernya sakit. Kalau aku nih biasanya pakai 2-3 bantal. Kalau yang agak gede-gede pakai 2. Kalau yang agak tipis-tipis pakai 3 atau 4. Jadi senyaman kita aja ya. Kemudian kalau misalnya batuk di malam hari, minum air putih. Makanya aku selalu menyarankan sedia botol ya atau termos panas di dekat tempat tidur kalian. Agar kalau misalnya terbangun karena batuk, minum yang hangat, suap-suap kuku ya. Boleh nggak dikasih madu? Ya boleh. Tapi kalau aku sih kalau lagi pengen minum biasa ya nggak kasih madu. Tapi kalau misalnya minum jahe itu boleh dikasih madu. Kalau terbangun di malam hari, konsumsi oat ya. Aku tuh selalu konsumsi oat, tambahin energen. Kalau minum energen emang boleh bun, boleh. Kalau aku sih cocok, tapi saran aku sama setelah makan. Jadi saat ini ya, kalau misalnya aku lagi bosan nih minum susu SR, minumnya apa? Minum energen. Aku tuh selalu beli energen, setiap belanja wajib beli energen yang rasa kacang hijau atau rasa vanila. Jadi itu menurut aku enakan, tapi nggak setiap hari juga sih. Misalnya udah 2 hari nih konsumsi kacang hijau, ya besoknya aku minum susu SR ya. Tapi kalau misalnya udah bosan nih susu SR, kadang aku buat sari kacang hijau loh ya. Jadi beli kacang hijau, kemudian aku rendam semalaman, besoknya aku rebusnya sekitar 30 menit. Kalau udah agak empuk, airnya itu boleh dibuang aja atau dicampur aja. Jadi aku blender semuanya. Habis itu nggak aku kasih susu lagi, tapi kalau mau dikasih susu juga boleh sih, tapi jarang sih kasih susu. Palingan aku kasih madu ataupun kasih gula aren. Nah itu aku minum itu enakan loh di badan ya. Nanti deh next video aku buatin sari kacang hijau yang sering aku konsumsi. Itu bagus di badan, enakan, dan menurut aku itu bisa sebagai pengganti susu atau pengganti vitamin yang lain ya. Seperti itu teman-teman, buat kalian yang tadi ya masih banyak yang cemas, masih banyak yang susah tidur, susah BAB, sembelit, perbanyak makan buah-buahan kayak buah pepaya, melon, perbanyak minum air putih, dan konsumsi Yakult. Itu bagus ya. Tapi kalau mau konsumsi Yakult, saran aku di malam hari setelah makan nasi itu bagus minum prebiotik. Kalau misalnya perut kalian masih bunyi-bunyi atau masih kerucuk-kerucuk, boleh konsumsi Yakult. Itu bagus ya, bisa menyehatkan usus juga. Kenapa sih kita masih suka sembelit ya, bunyi-bunyi, dan BAB kita nggak tuntas? Karena pencernaannya lagi tidak sehat atau lagi kurang sehat. Jadi usus itu menyaring makanan itu juga sedikit, jadi ampasnya sedikit, BAB-nya kadang susah banget. Jadi caranya perbanyak minum air putih, konsumsi buah-buahan yang aman, perbanyak minum sayuran yang berserat, dan juga saran aku makannya dikunyah halus tapi sering ya. Insya Allah ikhtiar, berdoa, berserah sama Allah, konsumsi obat-obatan sesuai resep dokter. Dan biasanya sembelit itu juga karena kita konsumsi obat lambung. Jadi obat lambung itu ada kandungan yang buat kita sulit BAB atau sembelit ya. Tapi insya Allah itu bisa kita lewati, bisa sembuh lagi dengan ikhtiar dan terapkan 3P-nya sama konsumsi obat-obatan sesuai resep dokter ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian share aku kali ini. Ini keluhan kalian pada saat aku live tadi, makanya aku langsung bahas agar aku nggak lupa lagi. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.